Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, pada hari ini kita akan menambahkan satu donghua baru yang berjudul Huni atau Martial Inverse. Donghua ini bercerita di benua Tianwu yang kuat memerintahkan yang lemah. Tuan muda dari keluarga Feng, yakni Feng Hao, memiliki fisik yang unik. Tetapi secara keliru dianggap gagal dalam kultivasi. Dia terus-menerus dicaci dan dipermalukan karena semua itu. Nah, pertemuan tak terduga mengubah sepenuhnya dan akhirnya mengubah nasib dari Feng Hao. Dia pun membentuk tubuhnya dan permata langka dan akhirnya mencapai status tak terkalahkan. Dia pun bertekad untuk menaklukkan kehampaan dan mengamuk di alam semesta itu. Tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di sini kita dibawa ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh asap gelap. Entah apa yang terjadi di sini karena tiba-tiba saja muncullah sosok monster yang begitu besar dari dalam tanah. Ini bukanlah monster sembarangan karena ia adalah naga kuno. Tidak lama kemudian muncullah seorang pria yang dan gagah berani melakukan perlawanan dengan naga itu. Hanya saja kemampuan yang dimiliki oleh naga ini terlalu besar. Bahkan untuk bisa melukainya saja pria ini kesulitan. Sampai-sampai ia pun dibuat terpental oleh naga tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, naga ini pun kembali melakukan penyerangan kepadanya. Alhasil mereka berdua pun saling beradu serangan satu sama lain. Kita lalu diberitahu kalau dunia Tianwu sangatlah mendukung seni bela diri. Masing-masing praktisi memiliki kekuatan seperti es, api, angin, dan guntur. Kekuatan ini sangatlah kuat dan merupakan pemberian dari takdir. Dan apa yang telah mereka dapatkan itu membuat pemilik kekuatan di benua Tianwu menjadi begitu banyak. Setiap kultivator di benua Tianwu memiliki kekuatan yang semua itu berasal dari pusaran bela diri surgawi. Namun di kota Monglia ada seorang anak yang tidak mampu membangkitkan pusaran bela diri surgawi. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita pun dibawa ke sebuah kota yang sepertinya itu adalah kota Magnolia yang dimaksud oleh narator. Hanya saja fokus kita tidak akan ke kota, melainkan kepada seorang pria gabut yang terus meninju-ninju pohon yang tidak bersalah. Pria ini bernama Feng Hao dan merupakan tuan muda keluarga Feng sekaligus MC dari seri ini. Kita lalu dibawa ke sebuah mansion. Di sana terdapat Tuan Dongfang, yang merupakan cucu seorang jenderal besar dan juga merupakan pengajar termuda di akademi. Lantas bagaimana bisa dia diminta untuk mengajar seorang sampah menjadi muridnya? Wan Xin yang merupakan teman masa kecil Feng Hao meyakini kalau dengan ajaran Tuan Dongfang, Feng Hao pasti bisa membangkitkan pusaran bela diri surgawinya. Hanya saja Dongfang menganggap Feng Hao sama sekali tidak layak menjadi muridnya. Perkataan itu benar-benar telah meremehkan Feng Hao. Bahkan selain itu dia juga diberitahu kalau selama Feng Hao masih berada di sini, ia hanya akan merusak masa depan dari Wang Xin saja. Dongfang pun memberikan ancaman kepadanya. Jika Feng Hao masih terus berada di dekat Wang Xin, maka ialah yang akan memberikan hukuman kepadanya. Feng Chen yang merupakan ayah dari Feng Hao mencoba menenangkan Master Dongfang karena untuk apa juga dia bertindak begitu kejam kepada seorang pemuda. Alasan Dongfang memperlakukan Feng Chen seperti ini karena sampai saat ini ia masih berada di ranah Martial Master. Untuk apa juga Feng Chen repot-repot membela putranya, padahal ia tidak memiliki bakat apapun untuk bisa dibanggakan. Kali ini Feng Hao sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi karena ayahnya telah dihina seperti itu. Feng Hao juga sadar kalau dirinya belumlah bisa membangkitkan pusaran bela diri surgawinya. Namun ia masih bisa hidup tanpa merasa bersalah, seperti apa yang Dongfang alami selama ini. Karena bagaimanapun ia begitu sombong dan seringkali menindas orang lain. Apa yang Feng Hao katakan membuat Dongfang marah besar. Untung saja ayahnya itu masihlah mampu untuk bisa melindunginya. Akan tetapi Dongfang kembali lagi melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Feng Chen kesulitan untuk bisa mengimbangi Dongfang. Ini wajar karena bagaimanapun ranahnya baru berada di ranah Martial Master menengah, sedangkan Dongfang sendiri sudah berada di ranah Martial Master tertinggi. Pertarungan tidak berhenti sampai di situ saja, karena Dongfang menggunakan teknik lapak badai salju, diikuti juga oleh Feng Chen dan pembelok awannya. Adu serangan yang terjadi di antara mereka berdua pun telah menciptakan ledakan yang begitu besar.
Dengan perbedaan ranah satu tingkat itu, membuat Dongfang berhasil mengalahkan Feng Jian dan juga Feng Hao. Melihat ayahnya yang tidak sadarkan diri membuat Feng Hao menjadi begitu sedih, karena ia tidak bisa berbuat apapun untuk bisa melindungi ayahnya. Perasaan bersalah pun mulai menyelimuti diri Feng Hao. Feng Jian pun menenangkan putranya, karena dia itu baik-baik saja. Selain itu, ia juga ingin Feng Hao selalu mengingat perkataannya. Kalau orang kuat sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan saja, namun kemauan untuk melindungi orang lain. Feng Hao tentu saja selalu mengingat perkataan ayahnya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, tiba-tiba saja Feng Jian tidak sadarkan diri. Feng Hao menganggap Dongfang sebagai pria yang tidak tahu malu, karena ia malah menindas seseorang yang memiliki kekuatan di bawahnya. Feng Hao pun berjanji kalau dalam waktu 1 tahun dirinya pasti akan mengalahkannya, agar dia itu bisa meminta maaf kepada ayahnya. Alih-alih takut, Dongfang hanya mentertawakan perkataannya. Karena bagaimanapun, Feng Hao bukanlah seseorang yang memiliki bakat. Bagaimana mungkin ia bisa melampaui dirinya dalam waktu 1 tahun saja? Nah, akhirnya kita pun dibawa kembali ke tempat di mana Feng Hao terus meninju pohon yang tidak bersalah itu. Dia terus saja mengingat perkataan Dongfang yang telah mempermalukan dirinya dan juga meremehkan ayahnya. Feng Hao pun dibuat bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa membangkitkan pusaran bela diri surgawi. Padahal ia sudah sering kali berlatih namun tidak mendapatkan hasil apapun. 1年内一定会打败。若你这个庸才，为什么我就是无法？ Di tengah kesunyian malam, Feng Hao pun mendengar suara dari seorang gadis yang terus-menerus memanggil dirinya. Ini semua ternyata adalah ingatan masa lalu Feng Hao ketika bertemu dengan Wan Xin. Kedatangan kemari adalah untuk mengingatkan Feng Hao untuk tidak melukai diri sendiri. Namun Feng Hao tidak punya pilihan lain, karena Feng Lei dan teman-temannya yang lain sudah membangkitkan pusaran bela diri surgawi. Jika ia tidak berusaha dan keras, bagaimana bisa ia menyusul mereka? Feng Hao meminta Wan Xin untuk pulang lebih dulu. Karena jika sampai Paman Wan tahu ia sedang bersamanya, maka Paman Wan itu akan memarahi Wan Xin. Wan Xin paham jadi dirinya pun akan pergi. Namun dia memberitahu kalau ia percaya Feng Hao pasti bisa menjadi lebih kuat. Ia tidaklah peduli akan berapa lama Feng Hao melakukannya, karena Wan Xin akan menunggunya. Apa yang dia katakan seketika saja membuat Feng Hao tersadar kalau dirinya tidak boleh berdiam diri saja. Apapun yang terjadi, ia harus menjadi lebih kuat lagi. Feng Hao pun mencoba untuk berkultivasi. Siapa tahu kan dirinya tiba-tiba bisa melakukan penerobosan. Nah, sesuatu pun mulai terjadi pada diri Feng Hao, yang mana kekuatan yang begitu besar pun terus mengalir masuk ke dalam dirinya. Namun entah apa yang terjadi karena tiba-tiba saja sesuatu malah keluar dari dalam dirinya. Bola cahaya ini sepertinya bukanlah sesuatu yang sembarangan. Karena bagaimanapun bola cahaya ini dipenuhi oleh kekuatan yang begitu melimpah. Feng Hao sendiri kebingungan ketika melihat hal tersebut. Sampai akhirnya bola cahaya itu pun berubah bentuk menjadi sosok loli bernama Xin Huo. Tentu Feng Hao terkejut melihat sosoknya itu. Sedangkan Xin Huo merasa kesal karena muncul lagi di tubuh Martial Void. Padahal dirinya masihlah belum cukup tidur. Xin Huo pun mulai mengasihani Feng Hao karena melihat tubuh lemahnya itu seakan-akan ia seperti orang yang berumur pendek. Tapi Xin Huo tidak akan membicarakan hal itu dulu karena dia ingin memberikan selamat kepada Feng Hao. Karena ia telah menjadi penguasa Martial Void generasi baru. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, Xin Huo akan menjadi gurunya dan dia juga lah yang akan selalu menemani Feng Hao dalam melewati segala rintangan di hadapannya. Demi bisa mencapai tubuh Martial Void sejati. Padahal hal itu, Feng Hao sama sekali tidak tahu apa itu tubuh ilahi Martial Void. 姑奶奶还没睡够呢，就是个短命鬼。恭喜你成为新一代星火。那是虚无神体。 Alhasil, Xin Huo pun menjelaskan kalau dulu Dewi menciptakan manusia dengan tanah liat berwarna-warni. Tapi ada beberapa orang yang dibentuk dengan cara yang berbeda. Alhasil, ia pun memiliki tubuh unik dari yang lain. Tubuh itu disebut sebagai tubuh ilahi Martial Void. Selama mereka bisa membangkitkan pusaran Martial Void, maka kecepatan kultivasi mereka akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa.
Selain itu, ia juga bisa menyerap kristal langka demi bisa menjadi praktisi dan kekuatan istimewa. Feng Hao menjadi begitu bersemangat karena dalam gini dirinya masih bisa berlatih dan bukanlah orang gagal. Xinhuo membenarkan hal itu, akan tetapi begitu pusaran Martial Point dibangkitkan, ini akan terus menyerap energi bela diri pada tubuh Feng Hao. Begitu ia berhenti berkultivasi, maka Feng Hao akan lumpuh, bahkan bisa saja meninggoy. Xinhuo yakin ia pasti takut dan akan membatalkan semua itu. Akan tetapi, Feng Hao tidak ada niatan untuk menyerah. Namun, Xinhuo sudah membuat keputusan dan ingin tidur kembali. Feng Hao tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi, alhasil Xinhuo pun kembali keluar dari tubuhnya. Feng Hao memohon kepada Xinhuo agar bisa membantu dirinya dalam membangkitkan Martial Void. Ia sama sekali tidak peduli akan seberapa sulit hal itu. Namun yang pasti dirinya akan membalaskan dendam ayahnya. Sayang sekali Xinhuo tidak sadarkan diri. Ia pun terbangun karena Feng Hao terus saja menggoncang-goncang dirinya. Xinhuo sungguh tidak menduga Feng Hao akan mengambil keputusan ini. Padahal risikonya sangatlah besar. Feng Hao tidaklah peduli jika tubuhnya meledak sekalipun. Selama itu semua bisa membalaskan dendam ayahnya. Mendengar keputusan itu, Xinhuo tidak punya pilihan lain selain melatih Feng Hao dalam membangkitkan Martial Void-nya. Seketika saja kita pun dibawa masuk ke dalam alam bawah sadar Feng Hao, yang mana ia di sana melihat keberadaan dari ayahnya. Feng Hao pun bergegas untuk mendatanginya, akan tetapi Feng Chen langsung menyerangnya. Ia begitu kesal dan putranya karena ulahnya lah dia ini bisa menerima luka separah itu. Dan juga merelakan posisi kepala keluarga. Wan Xin juga memberikan ejekan kepada Feng Hao, diikuti juga oleh Dongfang. Sepertinya ini semua adalah iblis hati yang harus Feng Hao atasi. Semua penghinaan yang dilontarkan oleh orang-orang terdekatnya membuat Feng Hao menjadi begitu kesulitan untuk bisa menahan semua penderitaan itu. Ia pun mencoba untuk melawan mereka, akan tetapi semua itu tidaklah berguna. Malahan dirinya lah yang harus kewalahan. 冯家家主之位，连漩涡都没有的庸才，我不是庸才。Bayangan Dongfang kembali muncul dan membuat Feng Hao ketakutan. Ia terus berlari ke sana kemari, namun ia tetap saja tertangkap oleh Dongfang. Di tengah kesulitan itu, Xinhuo memberikan bimbingan. Kepada Feng Hao agar bisa membebaskan pikirannya dan alirkan energi ke seluruh tubuhnya. Xinhuo terus saja mengatakan hal itu agar Feng Hao tidak tenggelam dalam hati iblisnya. Sampai akhirnya sesuatu pun mulai terjadi pada diri Feng Hao. Secara perlahan namun pasti kekuatan yang begitu melimpah melimuti diri Feng Hao. Hingga akhirnya ia pun berhasil menciptakan ledakan energi. Dengan gini maka Feng Hao telah berhasil membangkitkan pusaran Martial Void-nya. Melihat apa yang terjadi, Xinhuo menjadi begitu senang, begitu pula dengan Feng Hao. Karena akhirnya ia bisa mengalami penerobosan. Hari pun sudah mulai cerah, yang mana di sini kita pun dibawa ke kediaman dari Feng Hao. Melihat ibunya yang sedang menangis, tentu saja membuat Feng Hao merasa khawatir. Xiansu memberitahu anaknya kalau kondisi Feng Chen telah memburuk. Selain itu, Tetua Agung juga mengatakan kalau Feng Chen sudah tidak bisa menjadi kepala keluarga lagi. Akibat hal itu jugalah Aula Obat tidak bisa memberikan pengobatan kepada Feng Chen. Masalah terus menimpa keluarga Feng Hao, dan kali ini mereka diminta untuk segera meninggalkan kediaman Feng. Feng Hao tentu saja merasa ini semua sudah sangat berlebihan. Ia pun bergegas pergi untuk menemui Penetua Agung. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke sebuah tempat yang mana di sana ada Feng Lei dan ayahnya bernama Feng Ren. Saat ini, Feng Lei telah berhasil mencapai Martial Amprens tingkat menengah. Tetua Agung yang mendengar hal tersebut merasa begitu bangga kepadanya. Namun mereka semua dikejutkan oleh kedatangan dari Feng Hao, yang sepertinya mereka sudah menunggu-nunggu kedatangannya. Feng Hao merasa begitu marah karena Tetua Agung telah menghentikan pengobatan ayahnya. Tindakannya itu membuat Feng Ren marah, karena Feng Hao sama sekali tidak bersikap sopan kepada Tetua Agung. Feng Lei pun mengingatkan kalau sebulan lagi akan ada ujian generasi muda di 4 klan. Jadi beberapa obat diberikan kepada dirinya. Untuk apa juga keluarga Feng menyanyiakan obat itu kepada Feng Chen dan Feng Hao yang telah gagal.
Feng Hao mencoba untuk menyerangnya, akan tetapi Feng Lei bisa dengan mudah menyingkirkannya. Tetua Agung menghentikan pertarungan mereka berdua. Ia juga mengingatkan kepada Feng Hao kalau mereka baru saja menyinggung Dong Fenghan yang hampir saja membawa bencana besar kepada keluarga Feng. Jadi hukuman ini sangatlah pantas untuk Feng Hao terima. Selain itu, keluarga Feng tidak akan pernah menampung orang tanpa bakat. Feng Chen sudah lumpuh, jadi untuk apa juga ia membuang-buang obat kepada orang yang tidak berguna. Feng Lei berjanji akan memenangkan ujian generasi muda, jadi ia memohon kepada Tetua Agung untuk kembali mengizinkan aula obat untuk merawat ayahnya. Feng Lei mentertawakan perkataannya karena Feng Hao sama sekali tidak berbakat. Jadi bagaimana bisa ia mengikuti ujian tersebut? Untung saja Tetua Agung masihlah memberikan kesempatan kepadanya. Jadi jika Feng Hao gagal, dia pun meminta mereka untuk meninggalkan kediaman keluarga Feng. Feng Hao paham dan dia pun berharap agar Tetua Agung tidak melupakan janjinya itu. Nah, alasan Tetua Agung menyetujui permintaan Feng Hao karena ia meyakini Feng Hao tidak akan mungkin bisa memenangkan ujian tersebut. Inilah satu-satunya cara yang wajar untuk bisa mengusir keluarga Feng Chen dari keluarga Feng. Jadi intinya Tetua Agung ini juga sama liciknya. 我可以能记，就带着你爹。希望大长老不要食言。爹，你何？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.